Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnatul Masruroh dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Matlaul Anwar. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester 1 keMA-an tentang sejarah Matlaul Anwar, tokoh pendiri Matlaul Anwar, serta perannya masing-masing dan latar belakang pendirian Matlaul Anwar, serta bagaimana tantangan Matlaul Anwar untuk masa mendatang. Dan menurut pandangan saya, bagaimana Matlaul Anwar dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman. Matlaul Anwar merupakan salah satu organisasi massa Islam terbesar di Indonesia yang memiliki peran signifikan dalam sejarah intelektual dan sosial keagamaan. Organisasi ini didirikan secara formal pada tanggal 10 Juli 1916 di Menes, Pandeglang, Banten. Pendiriannya dipelopori oleh Kiai Haji Mas Abdurrahman bin Kiai Haji Mas Jamal, seorang ulama lulusan Mekah, bersama beberapa tokoh lokal seperti Kiai Haji TB Soleh, Kiai Haji Entol Muhyasin, dan Kiai Haji Mastina. Berdirinya Matlaul Anwar merupakan respon sosiologis terhadap keterbelakangan pendidikan umat Islam akibat politik kolonial Belanda. Lembaga ini memperkenalkan sistem klasikal atau madrasah dengan jenjang kelas sebagai alternatif modern terhadap sistem pesantren tradisional pada masa itu. Secara konseptual, Matlaul Anwar memiliki 3 pilar utama yang disebut Khitah Matlaul Anwar. Khitah Matlaul Anwar yaitu pendidikan, dakwah, dan sosial. Nama Matlaul Anwar sendiri bermakna tempat terbitnya cahaya, yang melambangkan misi pencerahan intelektual bagi umat dan basisnya di Banten. Matlaul Anwar bertransformasi menjadi organisasi nasional dengan ribuan unit pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi seperti Universitas Matlaul Anwar Banten. Dalam spektrum keislaman, organisasi ini memegang teguh paham Ahlussunnah wal Jamaah. Berdirinya Matlaul Anwar pada tahun 1916 di Menes merupakan hasil sinergi intelektual dan spiritual para ulama Banten yang dipelopori oleh 10 pendiri Matlaul Anwar, yaitu Kiai Haji Mas Abdurrahman sebagai tokoh sentral dan ketua umum pertama. Ia berperan sebagai kotak organisasi yang menyusun visi pendidikan modern dengan sistem madrasah menggantikan sistem halaqah tradisional. Perjuangan beliau didukung penuh oleh Kiai Haji Muhammad Yasin yang menjadi mitra setia dalam merumuskan dasar-dasar ilmu tauhid dan fikih bagi para santri, serta Kiai Haji Tubagus Soleh Kananga yang memberikan basis legitimasi sosial dan dukungan sarana di wilayah Kananga sebagai pusat kegiatan awal. Selanjutnya, peran strategis dalam pengembangan kurikulum diemban oleh Kiai Haji Arsyad Tegal dan Kiai Haji Mustaghfiri yang memastikan materi pengajaran tentang relevan dengan tantangan zaman, namun tetap berakar pada tradisi salaf. Di sisi lain, Kiai Haji Tubagus Jamaluddin dan Kiai Haji Mas Mansur
lebih banyak berperan dalam menggerakkan massa serta memperluas jaringan dakwah hingga organisasi ini diterima secara luas oleh masyarakat Banten. Aspek manajerial dan stabilitas internal pada masa awal pembentukan dikelola oleh Kiai Haji Ahmad Rifai, sementara Kiai Haji Abdul Mukti dan Kiai Haji Tubagus Hasan berfokus pada teknis pengajaran dan pengkaderan generasi muda agar nilai-nilai Matlaul Anwar dapat terus berlanjut. Ke-10 tokoh ini tidak hanya mendirikan bangunan fisik madrasah, tetapi juga membangun fondasi filosofi bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk membebaskan umat dari kebodohan dan keterpurukan sosial pada masa kolonial Belanda. Latar belakang Matlaul Anwar berakar kuat pada semangat pembaruan pendidikan Islam di Banten. Matlaul Anwar yang berarti tempat terbitnya cahaya didirikan di Menes pada tanggal 10 Syawal 1334 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 10 Juli 1916 di Menes, Pandeglang, Banten. Organisasi ini merupakan ormas Islam terbesar ketiga di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, sebagai satu, respon terhadap penjajahan dan kebodohan. Kedua, sebagai tokoh pendiri dipelopori oleh Kiai Haji Mas Abdurrahman bin Kiai Haji Mas Jamal bersama ulama lokal lainnya seperti Kiai Haji Muhyasin, Kiai Haji TB Soleh, Kiai Haji TB Soleh Kananga, dan Kiai Haji Arsyad Tegal. Ketiga, sebagai revolusi pendidikan. Dan keempat sebagai visi moderat. Tantangan strategi Matlaul Anwar di masa depan mencakup transformasi pendidikan agar tidak gagap terhadap teknologi digital dan kecerdasan buatan, sekaligus menjaga agar output pendidikannya tidak menjadi pribadi yang antisosial atau kehilangan empati moral. Lembaga ini harus mampu melakukan standarisasi kualitas pada ribuan madrasah yang tersebar luas di seluruh pelosok Nusantara guna mewujudkan visi sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045. Di sisi lain, Matlaul Anwar dihadapkan pada tuntunan untuk membangun kemandirian ekonomi organisasi agar tetap independen dari tarikan politik praktis serta mampu melawan arus komersialisasi pendidikan, sehingga akses terhadap ilmu pengetahuan tetap terjangkau bagi masyarakat kecil sesuai khitah awal pendiriannya. Menurut pandangan saya, Matlaul Anwar merupakan organisasi masyarakat yang dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman sekarang mampu bertransformasi dari organisasi berbasis kampung di Banten menjadi organisasi yang lebih modern tanpa meninggalkan tradisi keilmuan Islam yang kuat. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.